Selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Miss Edis ya di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Sebelumnya Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Yeay, tepuk tangannya. Di pagi ini Miss Adis mau ngajak nih anak-anak semuanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga tidak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Wah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Sebelumnya nih, kita mau angkat lagu kita. Kita mau nyanyi bangun tidur, ku terus mandi. Nah ya, tidak lupa menggosok gigi. Nah, anak-anak tahu kan lagunya? Ya, kita mau nyanyi lagu itu ya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi ya, dengan cepat. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bau ompol. Anak-anak Gracia, ada yang masih ngompol gak nih kira-kira? Tidak ya, karena semuanya kan sudah hebat-hebat, pintar-pintar ya. Nah, sekarang kita mau ganti nih lagu kita nih anak-anak nih. Kita mau nyanyi lagu kita. Kuku ruyuk. Nah, masih tahu nggak lagunya? Begitulah bunyinya. Nah, ya. Yuk. Kuku ruyuk. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Kuku ruyuk. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Hewan apa anak-anak namanya? Ayo, kira-kira namanya apa ya? Kalau kuku ruyuk bunyinya. Nah, kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Yo, ada yang bisa jawab? Ayam. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Tekung, la la la. Tekung, la la la. Tekung, la la la. Burung kakak tua. Sekali lagi, burung kakak tua. Burung kakak tua. Nemplok di jendela.
tadi kita sudah nyanyi kuku-kuku ruyuk, lalu burung kakak tua ya. Sekarang kita mau ganti lagi nih lagunya nih. Coba, ada yang masih ingat lagunya? Kudaki-daki-daki-daki, gunung yang tinggi ya. Coba. Kudaki-daki-daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka Kau ada di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah. Kau ada di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, anak-anak, gimana semuanya? Bersukacita kan? Wah, semuanya bersukacita ya. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari anak-anak, kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita mau katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku.
yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Anak-anak, kita mau katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, hingga di hadiratmu yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Haleluya. Kita mau menyembah Dia pada saat pagi hari ini. Mari anak-anak, mau angkat suara kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus yang sangat kami sembah. Haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak, kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan haleluya Yesus. Haleluya. 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 Anak-anak, kita mau katakan haleluya. Anak-anak, kita mau katakan haleluya, 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 haleluya. Mari anak-anak, tutup matanya, kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk dengan rapi, siap. Nah, yuk kita mau dengerin firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan cerita dari siapa ya? Anak-anak masih ingat nggak kemarin ceritanya dari Misterio? Coba ayo diingat-ingat tentang Nabi Elia ya, dan juga Nabi Elisa. Nah ya, bagaimana Nabi Elisa itu
tetap setia kepada gurunya. Gurunya Nabi Elisa siapa? Nabi Elia ya. Nah, kedua bapak ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka berdua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya pastinya ya. Nah, Miss Adis mau ngelanjutin nih. Kalau kemarin ceritanya Misterio bahwa Bapak Elia mengajak muridnya yaitu Bapak Elisa, ya. Bapak Elia mengajak muridnya Bapak Elisa berjalan ke Sungai Yordan. Nah, ke sungai mana anak-anak? Ke Sungai Yordan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di Sungai Yordan? Nah, kira-kira ada apa nih anak-anak nih? Kira-kira mungkin mereka mau ambil air? Masa sih? Atau mereka mau memancing di Sungai Yordan? No. Salah ya. Nah, lanjutin lagi ceritanya ya. Nah, mereka berjalan ke Sungai Yordan ya. Bapak Elia dan Bapak Elisa berjalan. Sampai akhirnya Bapak Elisa Bapak Elia mengajak Bapak Elisa ke seberang sungai. Kalau kita mau ke seberang sungai, anak-anak bisa nggak jalan di atas air? No, nanti jatuh. Atau anak-anak mau berenang ke seberang sungai. Wah, berenang. Kalau masih anak-anak mungkin capek ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi saat mereka mau ke seberang Sungai Yordan, anak-anak? Ada kejadian yang luar biasa ya. Kalau kita tahu adalah Bapak Elia itu adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kemarin ceritanya Bapak Elia itu dia bisa ada ceritanya bahwa Bapak Elia itu bisa mengalahkan orang-orang jahat ya. Dengan mendatangkan hujan karena Bapak Elia berdoa ya kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Elia melakukan hal yang luar biasa lagi anak-anak. Nah, Bapak Elia mengajak Bapak Elisa untuk ke seberang sungai dengan cara apa? Seperti Musa loh. Kalau Musa kan memukul tongkatnya ke lautan sehingga lautnya terbelah dua ya. Nah, kalau Nabi Elia jubahnya digulung lalu dipukul ke atas air, maka airnya terbelah dua. Miss, jubahnya digulung seperti apa? Seperti ini. Ini ada kain ya. Jubahnya, anggap aja ini jubahnya. Digulung. Lalu setelah digulung, lalu dipukul ke sungainya. Hap. Wah. Coba hap. Lalu sungainya jadi apa anak-anak? Terbelah dua. Sungainya terbelah dua. Setelah sungainya terbelah dua, di tengah-tengahnya gini. Ini kan ada air. Air. Terbelah dua. Lalu ada jalan di tengah-tengahnya ya. Nabi Elia dan Nabi Elisa berjalan di tengah-tengah itu. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Hebat loh mereka ya. Hebat. Yang hebat siapa? Yang hebat Tuhan kita ya pastinya ya. Nah, sampai di seberang sungai. Nah, apa yang terjadi? Bapak Elia berkata kepada Bapak Elisa, mintalah apa yang kamu akan mau gitu. Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadaku, kata Bapak Elia. Lalu Bapak Elisa bilang apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Aduh, itu sangat sulit permintaannya. Wah, Bapak Elisa mau seperti Bapak Elia, belajar banyak ya. Bapak Elisa mau belajar banyak dari Bapak Elia. Kasih dong pengetahuannya dong Bapak.
ya, seperti ibu guru dan anak muridnya, seperti Miss Adis ya, kepada anak murid Miss Adis, misalkan Mersia. Nah, Mersia, kamu mau apa dari Miss Adis? Mersia mau supaya Miss Adis kasih Mersia pelajaran matematika, berhitungnya biar pintar. Nah, atau mungkin Ain bilang, Miss Adis, aku mau dari Miss Adis pelajaran bahasa Inggris supaya aku jadi pintar bahasa Inggris. Wah, nah lalu Bapak Elia bilang, tapi permintaannya Elisa sangat sulit ya. Bagaimana ya caranya ya? Tetapi ada syaratnya nih. Jika kamu dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka kamu akan seperti Elia ya. Akan seperti Elia. Jadi kamu harus lihat aku terangkat. Terangkat kemana, Miss? Wayo, terangkat kemana ya kira-kira ya Bapak Elia ya? Nah, Bapak Elia akan pergi terangkat ke surga. Siapa yang mau pergi ke surga? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Wow, dapat mahkota emas di surga bersama Tuhan Yesus ya pastinya ya. Nah, nanti Bapak Elia pun akan seperti itu. Bapak Elia akan pergi ke surga, akan terangkat ke surga. Gimana caranya Miss terangkat ke surga? Atau Bapak Elia terangkat rambutnya ditarik, nih terbang? Oh, enggak. Atau Bapak Elia terbang seperti burung? Tidak juga. Lalu seperti apa Bapak Elia terangkatnya? Nah, anak-anak, saat mereka sedang berjalan berdua ya, Nabi Elia dan Nabi Elisa sedang berjalan, kira-kira apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi turun di tengah-tengah antara Elia dan Elisa. Wah, anak-anak, apa yang terjadi loh? Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Ternyata kereta api dan kudanya yang berapi itu mengangkat Elia. Mengangkat Elia? Jadi mereka mengangkat Elia, kereta api dan kuda berapi itu mengangkat Elia naik ke atas, naik ke surga ya. Wah, kemudian tidak ada lagi Elianya. Elianya sudah naik ke surga dengan kereta api, dengan kuda berapi, lalu ada badai besar sekali. Elisa bingung, kemana Bapak Elia? Tiba-tiba bajunya Bapak Elia jatuh. Cuing, ada bajunya Bapak Elia. Lalu kemana Bapak Elianya? Kemana Bapak Elianya? Bapak Elisa bingung nyarinya. Ternyata apa anak-anak? Bapak Elianya sudah naik ke surga. Wah. Lalu Bapak Elisanya dia mengoyakkan badannya, mengoyakkan bajunya. Ya, mengoyakkan bajunya seperti ini anak-anak. Dirobek bajunya jadi 2 bagian ya. Nah, lalu Bapak Elisa memakai baju Bapak Elia untuk membuka kembali air sungainya. Karena dia sudah tidak melihat Bapak Elia, karena Bapak Elia sudah naik ke surga, Bapak Elisa memakai jubahnya Bapak Elia untuk membagi air sungai Yordan menjadi 2 bagian lagi. Nah, sesampainya di seberang, sudah banyak orang kan, orang-orang lihat Bapak Elisa lagi berjalan sendirian. Pertama Bapak Elia pergi menyeberang berdua dengan Bapak Elisa dan Bapak Elia. Lalu saat pulang Bapak Elisa hanya sendiri. Dan mereka melihat bahwa Bapak Elisa sudah seperti Bapak Elia nih. Kayaknya Bapak Elisa mukanya sudah seperti berseri-seri. Sudah terlihat roh.
ada roh dari Elia masuk ke dalam Bapak Elisa. Ya, wah. Lalu mereka pun bertanya. Mereka bertanya-tanya, kemana ya Bapak Elia ya? Nah, Bapak Elia sudah, di manakah Tuhan Allah Elia? Mereka cari kemana Bapak Elia. Nah ya, mereka cari Bapak Elia ternyata nggak ada. Dan mereka bilang, jangan-jangan Bapak Elianya diangkat Tuhan. Ya, Bapak Elianya terangkat dan ditaruh di sebuah gunung. Ya sudah, yuk kita cari saja. Nah, padahal Nabi Elisa bilang, sudah tidak usah dicari. Karena Bapak Elia sudah pasti pergi dan terangkat ke surga. Ya, tetapi ada 50 orang laki-laki berusaha untuk mencari Bapak Elia. Oh, karena Bapak Elia bagi mereka hilang. Padahal Bapak Elianya sudah terangkat ke surga ya. Mereka mencari selama 3 hari lamanya. Nah, saat mereka kembali, mereka tuh nggak ketemu sama Bapak Elia. Mereka bilang, Bapak Elisa, Bapak Elianya nggak ketemu. Nah, padahal Bapak Elisanya sudah bilang kan, sudah kukatakan kepadamu nggak usah pergi. Bapak Elisa sudah mengatakan kepada 50 orang itu, udah nggak usah pergi cari Bapak Elia. Karena Bapak Elia sudah naik ke surga. Ya, wah hebat ya anak-anak ya. Bapak Elianya luar biasa. Bapak Elianya tidak meninggal. Tetapi Bapak Elianya terangkat. Diangkat dari surga menuju ke surga. Ya, wah, siapa yang mau terangkat ke surga bersama Tuhan Yesus? Saya. Ya, semuanya kita percaya akan terangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Anak ceritanya sampai sini. Besok dilanjutin lagi nih sama Mr. Rio. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan Nabi Elisa selanjutnya ya? Nah, sebelumnya Miss Adis mau kasih pertanyaan dulu nih buat anak-anak semuanya ya. Nah, pertanyaan yang pertama, dengan apakah sungai Yordan dapat terbelah airnya? Ya, dengan apakah sungai Yordan dapat terbelah airnya? Lalu, pertanyaan kedua, berapa hari lamanya orang-orang mencari Nabi Elia? Nah, berapa hari lamanya 50 orang laki-laki itu untuk mencari Nabi Elia? Mereka pikir Nabi Elia nanti diangkat sama Tuhan dan dibuang ke pegunungan, ditaruh di pegunungan. Nah, tetapi saat mereka mencari, mereka gak ketemu. Berapa hari lamanya mereka mencari? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa ya dikirim jawabannya ke wali kelas masing-masing, ke grup kelas ya. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang kami terima hari ini. Kami mau seperti Nabi Elia yang dapat hidup benar di hadapan-Mu sehingga ia terangkat ke surga bersama-sama denganmu. Kami mau seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa yang mau belajar, yang mau setia kepada Nabi Elia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini. Biarlah dapat menjadi pertumbuhan iman setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, ya, kita mau lanjut belajar hari ini ya. Dadah, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan.